ini dilepas oleh Bupati dan jajarannya. Insyaallah kita akan mengkaji kembali tentang masalah fikih siam Ramadan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Insyaallah sebagian sudah kita pahami, sehingga saya akan percepat ya tentang keistimewaan Ramadan, bahwa Ramadan adalah syahrullah, ya bulan milik Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada ibadah khusus yaitu as-siyam, dan Allah dalam diskusi mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan akulah yang memberikan pahala kepadanya. Kemudian Ramadan juga merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di peristiwa turunnya baik itu secara langsung ataupun berangsur-angsur, secara langsung terjadi pada Lailatul Qadar yang kita tidak bisa memastikan waktunya, sementara secara bertahap yaitu pada peristiwa turunnya 5 ayat di surah Al-Alaq itu pada saat beliau Rasulullah bertahannuts atau menyendiri di Gua Hira, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian Ramadan juga syahrul sabr, bulan kesabaran, karena melatih kesabaran setiap muslim, baik sabar dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menghadapi musibah atau mengekang kemauan pribadi. Dan Ramadan juga syahrul jud atau bulan kedermawanan, bulan untuk berbagi dan bersedekah. Juga syahrul rahmah, bulan kasih sayang, karena Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada umat semua, ya, umat Islam pada bulan ini. Dan yang keenam adalah Ramadan merupakan syahrul najah, bulan pembebasan, dibebaskan dari azab neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Ada taujih rabbani, wasiat dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang insyaallah sudah sama-sama kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 kata yang saya kasih garis bawah di sini, yaitu amanu, as-siyam, dan tattaqun. Iman itu adalah sebagai inputnya, kemudian as-siyam itu adalah prosesnya, sedangkan tattaqun itu adalah outputnya. Semua itu adalah sebuah sistem yang bersinergis. Apabila siyam tidak dilandasi dengan iman, ya maka tidak akan menghasilkan takwa. Dan begitu pula apabila kita ingin mencapai ketakwaan, maka harus landasannya iman, dan prosesnya adalah puasa itu. Nah, dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini sebenarnya bukan hanya siyam, tetapi ada klasifikasinya, ya. Ada ibadah secara berbasis individu, ada ibadah berbasis keluarga, dan ada ibadah berbasis sosial, kemasyarakatan. Nah, ini masing-masing nanti bisa kita amalkan, ya, bisa kita laksanakan sebagai agenda yang penting untuk menghidupkan bulan Ramadan. Nah, kita masuk pada fikih siamnya, yaitu pengertian siam. Secara bahasa ada 2 kata yang identik, siam atau as-saum, ya, soma yasumu siyaman wa siyaman wa siyaman wa sauman. Jadi ada isim masdarnya baik itu siyam atau sauman. Sebagian ulama mengatakan 2 kata ini sama, ya, maknanya, tetapi sebagian mengatakan saum itu lebih umum maknanya daripada siyam. Kalau saum bisa dipakai untuk ibadah ini, sedangkan juga bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Misalnya Allah menceritakan tentang Maryam yang pada saat pulang dari melahirkan dan khawatir nanti mendapatkan pembulian dari orang-orang Yahudi, maka Allah memerintahkan kepada Maryam untuk diam. Inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah
supaya diam ya. Walan ukallimal yauma insiya, tidak boleh berkata kepada siapapun tentang bayi ini, dan Allah mentakdirkan bayi itu yang memberikan jawaban ya kepada orang-orang Yahudi yang menuduh Maria melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian makna secara bahasa dua kata ini adalah al-imsak, artinya menahan diri. Kalau di bahasa kita diartikan puasa. Puasa ini dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata upavasa. Upa itu adalah artinya mendekat. Fasa yang berikutnya berubah menjadi wasa, itu adalah zat yang maha agung. Jadi upavasa pada saat dulu diartikan mendekatkan diri kepada zat yang maha agung. Nah, kemudian dipakailah ini menjadi arti daripada siap ya, walaupun tidak sama persis, tetapi ada kemiripan. Nah, ini sudah dipahami oleh kita. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat ya. Jadi harus berniat pada saat kalau puasa wajib harus sebelum subuh niatnya sejak malam, dan harus memiliki niat ibadah karena ada puasa yang ditujukan bukan untuk ibadah ya. Misalnya mungkin sebagian kita punya pengalaman akan operasi harus puasa dulu, atau mungkin akan general check up harus puasa dulu. Nah, itu tradisi tidak mendapat pahala. Yang diniatkan untuk ibadah inilah yang mendapat pahala. Batasannya menahan diri dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat farji. Nah, yaitu syahwat perut makan minum, syahwat farji adalah jima. Dan waktunya mulai terbit fajar yang kedua sampai dengan tenggelamnya matahari atau waktu maghrib itu. Sedangkan rukun siam, hal-hal yang wajib untuk dipenuhi ya, yang ini merupakan bagian di dalam ibadah ini yang apabila tidak ada maka batal siam tersebut. Yang pertama niat. Waktu niat ada di sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Hal ini berlaku untuk puasa Ramadan dan puasa qadha di hari yang lain. Juga puasa nazar ini yang hukumnya wajib, puasa kafarat juga sama. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan, disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban ya. Ada perbedaan di antara ulama apakah harus dilafatkan atau tidak, tapi secara umum mayoritas mengatakan cukup dalam hati. Kalau dilafalkan itu juga boleh saja dan menguatkan ya, supaya tidak lupa ya. Biasanya habis taraweh bareng-bareng gak apa-apa, tetapi jangan menjadi sebuah keharusan. Yang penting adalah niat di dalam hati. Apakah boleh niat langsung 1 bulan? Maka sebagian besar ulama mengatakan tidak ya. Jadi niat itu harus dilakukan setiap malamnya. Barangkali di sini bisa kita berjaga-jaga. Ketika kita masuk Ramadan sudah berazam niat puasa 1 bulan penuh, tapi diperbarui niatnya setiap malam kita berniat puasa untuk besok paginya itu. Sedangkan rukun yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang disebut al-mufattirat. Dan yang membatalkan puasa itu ada 4 macam intinya ya. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Nah, jadi hati-hati ya. Kalaupun bukan menjadi konsumsi, maka bisa dimungkinkan ini bisa
membatalkan kalau melalui rongga mulut. Yang kedua, sengaja muntah. Sedang yang tidak sengaja maka tidak membatalkan. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang terpaksa muntah maka ia tidak wajib qadha, sedangkan yang sengaja maka ia wajib qadha. Orang yang mabuk dalam perjalanan kira-kira sengaja atau tidak muntahnya? Ya insya Allah nggak sengaja ya, dia nggak ingin sebenarnya untuk muntah, tapi karena alergi AC atau alergi perjalanan sehingga muntah, jadi masih ma'fu. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan dia kan kalau jauh ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak puasa. Nah, kalau lemas ya dia boleh membatalkan puasa, dan kalau jaraknya sudah seperti jarak qashar ya, jadi boleh kita tidak puasa itu sejauh perjalanan, boleh kita mengqashar sholat. Yang ketiga, istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma, baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal. Sedangkan jika karena melihat saja atau berpikir saja, maka tidak membatalkan. Demikian juga keluarnya madhi. Keluarnya madhi ini tidak sampai membatalkan puasa. Ya, pokoknya hati-hatilah ya. Nah, kalau kita menikahkan anak-anak sebelum Ramadan ini hati-hati ya. Wah, ini pengantin baru, tegangannya masih tinggi ya, harus diberikan rambu-rambu ya supaya tidak kebablasan siang harinya itu. Kemudian yang keempat, al-jima, karena Allah berfirman tidak memperbolehkan kecuali di waktu malam ya. Surah Al-Baqarah 187. Berikutnya tentang syarat wajib puasa. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Asyamu yajibu adaan. Puasa itu wajib dilaksanakan tepat pada waktunya ala kulli muslim, kepada setiap muslim. Jadi orang kafir tidak wajib, dia harus masuk Islam dulu. Balik, yaitu berakal, atau balik kemudian akil, berakal, ini kadang-kadang satu kaitan ya. Kalau di komunitas anak-anak kita Gen Z ini balik sudah, tapi banyak yang belum berakal ya, belum memiliki kedewasaan. Qadir artinya mampu, tidak sakit, tidak dalam kondisi hamil atau menyusui yang menurut prediksi dokter tidak kuat. Mukim ya, dia tidak musafir. Khalid minal mawani, tidak terhalang oleh kondisi-kondisi ya, cuaca atau kondisi-kondisi yang darurat lainnya. Sedangkan orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, inilah yang penjabaran dari di atas itu, yaitu satu orang sakit. Yang sakitnya ini kira-kira membuat dia semakin parah. Kalau sakit pusing biasa ya, atau kalau sakit yang wajar-wajar saja masih perlu untuk berupaya, tapi kalau sakit yang membahayakan, kalau puasa ini boleh ya, rukhsah, apalagi kalau di opname. Kemudian musafir ya, jarak yang bisa saya sampaikan tadi waktu sholat rukhsah tadi, yaitu ketika orang yang sudah tua renta, dia tidak kuat ya puasa, kemudian wanita hamil dan menyusui, ini berdasarkan rekomendasi dari dokter. Nah, bagaimana perlakuan kepada orang-orang ini? Baik yang tidak puasa boleh dibolehkan. Ada yang orang tua lanjut usia berat ya untuk menunaikan puasa karena fisik, maka dia membayar fidyah karena tidak ada kesempatan lagi untuk qadha. Kapan lagi? Sudah tua, tidak mungkin muda. Kemudian sakit kronis atau menahun, dia juga bisa diganti dengan fidyah, bukan qadha. Kemudian sakit dengan penyakit yang sulit disembuhkan atau dalam waktu panjang, menurut medis itu juga bisa mengganti dengan fidyah. Adapun sakit biasa yang ada kemungkinan sembuh, maka bukan fidyah tapi mengqadha pada waktu di luar Ramadan. Pasien COVID yang tempoh hari rawat inap dengan gejala sedang dan berat
dan seterusnya, ini qadha pada waktu yang sehat. Sedangkan ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan kesehatan dirinya dan atau janinnya bayinya, maka kondisinya berbeda-beda. Ya, ada para ulama yang mengatakan boleh fidyah, tidak perlu qadha. Kemudian ada yang mengatakan hanya qadha saja, tidak perlu fidyah. Kemudian ini pendapat Imam Syafi'i dua-duanya. Yang harus dilihat adalah kemampuannya. Kalau ada kasus seorang istri yang tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya menyusui lagi misalnya. Nah, ini sulit ya. Jadi susah ya kalau kita bebankan qadha kepadanya. Maka boleh kasus seperti ini membayar fidyah. Ada kasus kemarin tanya ke saya, bayar fidyah tidak mampu sebenarnya ya Allah ya, tidak mampu bayar fidyah. Ya kalau tidak mampu bagaimana lagi, saya minta untuk sharing ke kawan-kawannya ya, ke lembaga terkait atau mungkin ke keluarga besarnya ya. Kalau memang tidak mampu bagaimana lagi ya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah kalau memang betul-betul dia tidak mampu. Kemudian kalau musafir, ini tidak fidyah tapi qadha. Bagaimana kalau musafirnya setiap hari ya, seperti sopir, itu kan musafir terus ya. Kapan tidak musafirnya ya? Saya kira masing-masing harus punya kemauan ya. Sopir ini kan karena profesinya begitu, sehingga dia kan bisa mengukur ya, insya Allah karena sudah profesinya kan sudah kuat. Kalau mau ya, tapi biasanya kan ya begitulah ya, kita tidak bersuudzon ya, tapi di jalan itu banyak cobaannya memang ya. Safar itu bagian dari azab katanya begitu ya. Makanya harus bersama-sama. Sedangkan yang tidak boleh puasa yaitu wanita haid, wanita nifas, maka mengganti dengan qadha pada waktu yang lainnya. Berikutnya tentang peringatan bagi yang tidak puasa tanpa uzur. Ini perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan ya, kepada teman-teman yang masih mengabaikan kewajiban puasa Ramadan ya. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yujizhu siyamud dahr. Siapa saja yang berbuka tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah keringanan atau alasan yang dibolehkan tidak puasa, maka itu tidak cukup diganti dengan puasa 1 tahun penuh. Setiap hari puasa selama 360 hari tidak cukup mewakili berbukanya dia dengan sengaja. Itu berat sekali ini konsekuensinya. Sehingga pendapat jumhur ini diminta bertaubat dan mengqadha. Ya kalau mengqadha 1 saja ya, bukan mengqadha 1 tahun ya. Mengqadha 1 sesuai dengan mokelnya itu. Kalau nggak puasa 1 bulan ya harus mengqadha 1 bulan. Nah, pendapat sebagian Syafi'iyah, Dzahiriyah dan Ibnu Taimiyah mengatakan cukup keras di sini, tidak bermanfaat mengqadha puasanya. Wala yuqdha muta'ammidun bila udrin. Orang yang sengaja meninggalkan ibadah tanpa udzur, maka tidak ada qadha baginya, sauman wala sholatan wala tasih minhu, baik itu puasa maupun sholat, dan andai qadha dilakukan itu tidak sah. Artinya kembali ke hadis tadi, dosanya urusannya di akhirat, tidak bisa ditunaikan, diimpaskan di dunia tidak bisa. Adapun jamaah sekalian tentang ketentuan fidyah. Bentuk fidyah ini jumhur ulama mengatakan bahan makanan pokok, dan Abu Hanifah boleh nilai atau tunai dikonversi dengan uang. Dan di sini tidak berupa makanan yang jadi ya. Kemarin ada yang tanya, apakah boleh fidyah berupa makanan sudah jadi makanan? Saya jawab, saya belum pernah mendengar ya fatwa tentang seperti itu. Jadi kalau fidyah ini seperti kita membayar zakat fitrah itu. Apakah makanan pokok berupa beras atau dikonversi berupa
uang supaya lebih mudah ditransfer misalnya. Kalau makanan yang siap saji itu untuk yang lainnya, misalnya untuk pembagian akikoh ya. Kalau ini ya seperti pembagian zakat fitrah dalam hal fisiknya ya. Sedangkan besarnya para ulama beda pendapat ya. Ada yang sampai 1,5 kilogram ya, Hanafiyah ini antara 600 gram sampai 1,5 ini. Jadi kalau rata-rata mungkin ya 1 kilo lah ya, itu sudah terpenuhi ya. Kemudian bisa dengan tunai ya, berbeda tiap daerah 1 kali makan standar. Waktu penyampaiannya fidyah harian setelah masuk hari tersebut, kemudian fidyah 1 bulan penuh akhir Ramadan dan setelahnya, dan tidak dibolehkan membayar di awal Ramadan kecuali Abu Hanifah membolehkan karena bisa jadi di pertengahan dia punya kemampuan. Sedangkan teknis pemberiannya dibolehkan memberikan 30 kali fidyah kepada 1 orang miskin apabila di wilayah itu tidak ada orang miskin lain. Nah, mungkin rezekinya dia ya. Ada 30 orang yang berhalangan, nah, dikasihkan dia semuanya 30 kali. Wah, banyak sekali. Tapi kalau banyak orang miskinnya maka diratakan. Lebih utama memberikan ke lebih banyak orang miskin. Misalnya 30 orang miskin masing-masing 1 fidyah atau 10 orang 3 fidyah. Ini supaya saling meratakan rezeki ya. Adapun syarat sahnya puasa, agar puasa seorang dianggap sah maka syarat keislaman tadi tetap kemudian mumayyiz, walaupun dia belum balik, belum berakal secara utuh, tapi dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang tepat, mana yang belum, yang tidak tepat. Mumayyiz itu usia-usia SD lah ya, usia kelas 1 atau kelas 2 itu sudah mumayyiz ya, sudah kita bisa suruh untuk membeli ke toko, ke warung misalnya, ya, sudah bisa membedakan, tahu uang, tahu mana yang tepat, mana yang tidak. Kemudian suci dari haid dan nifas, maka yang masih kotor tidak boleh. Dan waktu ya, puasa pada waktu yang diperbolehkan. Ini kalau di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan artinya sudah wajib. Dan niat serta menahan diri ya. Kalau niat di puasa wajib harus dilaksanakan pada waktu malamnya. Kalau menahan diri, ini berarti al-imsak tadi, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan pahala ya, ini bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahala. Ini juga penting yang disebut oleh Imam Ghazali, harus dijauhi untuk mencapai shaumul khusus, puasa khusus. Harus menjauhi ghibah atau gosip yang ngerasani. Ada hadis Nabi yang mengatakan, para ulama sehingga berbeda pendapat tentang masalah hukum berbekam ya. Karena ada 2 hadis yang berbeda, yang bertolak belakang. Yang satu mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu harus berbuka. Sedangkan hadis lain mengatakan ihtajama Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa shaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam saat beliau berpuasa. Sehingga apa hukum bekam ini? Nah, ternyata ketika diklarifikasi, kenapa Nabi menyuruh orang yang membekam dan dibekam itu berbuka puasa? Karena pada saat aktivitas membekam, keduanya saling berghibah. Jadi bukan bekamnya yang membatalkan puasa, tapi ghibahnya itu yang membuat puasa mereka sia-sia, sehingga disuruh berbuka sekalian. Nah, maka boleh ya, bekam ini tidak membatalkan, tetapi para ulama sebagian menghukumi makruh ya, karena kalau darah keluar itu kan membuat lemes dan akhirnya puasanya menjadi kurang maksimal dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah namimah, adu domba, provokasi, menyampaikan berita tanpa klarifikasi, kemudian diberitakan, membuat orang emosi dan memusuhi. Nah, itu di dunia media sosial saat ini sudah banyak sekali pertebaran ya, bukan hanya di kalangan orang awam,
bahkan di kalangan aktivis dakwah, para aktivis majelis taklim ya, para aktivis ilmu juga satu sama lain ada yang berusaha untuk memprovokasi dan menyebarkan hal-hal yang tidak sepantasnya ya. Kemudian berbohong ya. Berbohong ini bukan hanya saat puasa, saat tidak puasa juga tidak boleh, tetapi kalau saat puasa akan bisa mengurangi pahalanya. Yang keempat adalah memandang hal-hal yang haram ataupun halal namun dengan syahwat. Ya, kalau melihat makanan ya, minuman terus kepingin dan secara batin kok enak, seger ya, itu saya kira masih dimaafkan ya. Dan kalaupun seorang, ini terkait dengan niat di atas ya, niat itu bisa batal apabila dilaksanakan dalam bentuk prakteknya. Biasanya begini ya, kita dalam kondisi perjalanan safar kan boleh tidak puasa ya. Terus misalnya di bandara ada roti yang enak, wah saya belilah. Terus gak ada kesempatan, dia sudah punya keinginan untuk berbuka di tengah jalan, tapi kok eman ya, karena tidak ada susahnya dalam perjalanan, maka itu tidak sampai membatalkan puasanya kalau itu hanya sekedar keinginan. Nah, itulah penjelasan dari para ulama ya. Selama dia belum melaksanakan secara fisik makan yang dia inginkan itu. Kemudian sumpah palsu ini juga bisa mengurangi pahala puasa, dan berkata jorok atau melakukan perbuatan yang jelek yang bisa dalam kategori fasik atau bahkan mendolimi orang lain ya. Sibabul muslim fusuk, membuli kepada sesama muslim itu adalah sebuah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh itu adalah sebuah kekafiran. Inilah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, dan materinya masih cukup panjang separuh ya. Nanti bisa panjenengan lihat di share PPT yang sudah saya titipkan di sini ya. Dan barangkali sebagian di antara kita saat ini sudah memulai puasa dan sebagian lagi belum ya, besok mengikuti keputusan dari pemerintah. Mari kita saling menghargai. Yang saat ini puasa berarti ikut keputusan Muhammadiyah yang itu berdasarkan kalender Hijriah global tunggal. Ada 50 negara muslim yang menggunakan kalender ini berdasarkan keputusan muktamar di Turki, Istanbul, Turki pada bulan Mei 2016 yang lalu. Muktamarnya sudah lama, tapi oleh Muhammadiyah baru diadopsi saat ini ya. Mungkin barangkali melihat berbagai macam situasi dan kondisi yang prediksinya, hisabnya saat itu yang terlihat hilalnya di Alaska, Amerika Utara. Tetapi saya dengar tadi malam Saudi juga sudah mengumumkan bahwa Rabu ini sudah dimulai puasa di sana. Adapun Mesir masih besok ya, dan memang berbeda-beda. Nah, sedangkan yang diputuskan pemerintah adalah ru'yah mahaliyah. Jadi ikhtilaful matlaq, perbedaan matlaq. Kalau yang pertama tadi adalah kesatuan matlaq, satu dunia itu satu matlaq. Matlaq itu adalah ufuk munculnya hilal itu ya, dimanapun terlihat, maka itu menjadi patokan untuk negara-negara seluruh dunia ya. Karena semangatnya adalah semangat persatuan seluruh dunia. Sedangkan yang dipakai oleh negara kita, mazhab Syafi'i, itu adalah perbedaan matlaq. Antara matlaq kita dengan matlaq Saudi itu berbeda. Kalaupun di Saudi melihat, kita belum melihat, maka kita tidak berpuasa. Ini berdasarkan hadis Quraib. Quraib itu pegawainya Ummul Fadl. Ummul Fadl itu istri daripada Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Rasul. Ummul Fadl ibunya Abdullah bin Abbas. Quraib ini disuruh pada saat itu untuk belanja keperluan ke negeri Syam, dan di sana memasuki bulan Ramadan, kemudian pulang ke Madinah ya menjelang Idul Fitri, dan ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kalian memulai puasa hari apa? Kata Quraib, kami mulai puasa
karena kami melihat hilal itu malam Jumat, jadi Jumatnya mulai puasa. Adapun kami, kata Abdullah bin Abbas, karena kami melihat hilal itu malam Sabtunya, kami berpuasa hari Sabtu. Maka Quraisy bertanya, kenapa kalian tidak cukup dengan ru'yah kami dari penduduk Syam? Maka kata Ibnu Abbas, hakadha amaruna Rasulullah SAW, yang seperti itulah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Karena kami melihat hilalnya malam Sabtu, ya kami berpuasa pada hari Sabtu. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Masing-masing negara itu wilayah punya matlab sendiri-sendiri. Jadi ini dinamika yang perbedaan yang khas ya di Indonesia. Kalau di negara-negara itu satu keputusan oleh negara, tapi kalau kita karena sangat demokratis sehingga keputusan bukan hanya milik pemerintah dalam hal agama, tapi juga milik ormas dan milik lembaga-lembaga tertentu ya, yang nggak apa-apa, semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya cukup sekian dan panjenengan bisa membaca sendiri. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dijawab ke nomor saya ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita sehingga bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan tuntas, sehingga kita termasuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.